Di episode ini, mari kita langsung saja menuju Bagus Sajiwo, yang pada saat itu sedang berkelahi dengan makhluk jin Gunung Kendil suruhan Mak Lampir. Pada saat itu makhluk jin tersebut akan membunuh Mayangsari atas dasar suruhan Mak Lampir di rumahnya Pak Waras. Namun Bagus Sajiwo melindungi Mayangsari, hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan sengit dengan Bagus Sajiwo. Akan tetapi, jin suruhan Mak Lampir tidak mampu melawan Bagus Sajiwo. Lalu kemudian, jin suruhan Mak Lampir pun mengadu kepada Guru Lampir. Selanjutnya, kini Mak Lampir pun turun tangan untuk menghadapi Bagus Sajiwo. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Makhluk itu menakutkan sekali. Dia mengawasi kamar Mayangsari. Pasti akan berbuat jahat. Lebih baik aku hadang sebelum berbuat macam-macam. Siapa kau? Bagus Sajiwo. Ini yang namanya Bagus Sajiwo. Ternyata masih muda. Kau harus mati. Karena kau mencampuri urusanku dengan Mayangsari. Apakah kau yang bernama Malampir? Ya. Mayangsari muridku. Minggir. Kalau kau masih ingin hidup. Mayangsari temanku. Urusan kau dengan Mayangsari. Urusanku juga. Selanjutnya, makhluk iblis itu pun menghilang dalam waktu sekejap, dan ternyata sudah tiba di markasnya, yaitu di Gua Lapis Telu yang berada di bawah Gunung Kendil. Pemuda itu memang licik. Hampir saja aku buta. Aku hanya buang-buang waktu mengurusi Bagus Sajiwo yang melindungi Mayangsari. Lebih baik aku pusatkan perhatian kepada Kiai Jaba dan kawan-kawannya. Kita menuju ke Ibu Ruminah dan Ibu Ginah juga Pak Waras, yang kebetulan sedang di luar rumah. Tepatnya sedang di halaman rumah. Mereka berdua pun sedang asik ngerumpi membicarakan Mayangsari, tamu Ibu Ruminah yang menginap di rumahnya. Mereka berdua pun diam-diam mencurigai Mayangsari, karena di desa tersebut sedang digegerkan adanya kemunculan makhluk yang makan darah orang. Bahkan sudah banyak penduduk yang jadi korban. Untung Pak Kuwu tidak curiga waktu kau mengatakan Neng Mayang itu keponakannya Waras. Kalau tidak begitu, pasti akan banyak pertanyaan pada kita. Apalagi pada Neng Mayang. Benar, tapi sebenarnya Neng Mayang itu siapa? Walah, kalau aku tahu, aku tidak akan mungkin minta tolong kepadamu untuk menemani aku setiap malam. Kita selidiki bersama-sama. Siapa sebenarnya Neng Mayang itu, ya? Iya. Tapi kau harus bisa menjaga rahasia, nah. Apa yang kau dengar dan yang kau lihat di sini, jangan kau ceritakan sama orang lain. Iya, Kang.
Di saat Ibu Ruminah dan Ibu Ginah asik merumpi, tiba-tiba putri Bu Ginah menghampirinya. Ia pun mengatakan kepada ibunya, bahwasannya di rumah sedang kedatangan tamu. Lalu selanjutnya, Ibu Ginah pun mengakhiri rumpiannya dengan Ibu Ginah. Jangan lupa, nanti malam kesini ya. Pasti aku kesini lagi, Rum. Yuk. Ya. Kenapa kau ceritakan darah yang ada di mulut dan baju Neng Mayang kepada Kina? Kalau dia tahu, dia pasti ketakutan. Dan dia tidak akan mau menemani kau di sini. Makanya, aku juga tidak mau menjelaskannya kepada Kina. Aku sendiri juga takut. Tapi apa boleh buat? Kita butuh uang. Kita pasang telinga. Siapa yang menjadi korban Neng Mayang tadi malam? Kalau bukan kampung sini, mungkin kampung yang jauh. Saya bayangkan bagaimana waktu gigi Neng Mayang menggigit leher hingga darah segar menetes di bajunya. Kita lihat darah yang masih membekas di mulutnya. Sudah. Bikin aku semakin ketakutan saja. Di sisi lain, kini Mayang Sari pun sedang berbaring lemah di kamar sewaannya. Namun tiba-tiba perasaan Mayang Sari seperti ada sesuatu di balik jendela kamarnya. Lalu ada apa ya? Mari kita simak. Aneh. Kenapa hatiku begitu kuat untuk mendekati jendela? Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Berarti perasaanku saja. Anak muda. Jatmiko atau Bagus Sajiwo? Aneh. Kenapa tidak ada sambutan? Dan ternyata, ada seorang pemuda gagah dan tampan. Namun sayangnya, Mayang Sari melambaikan tangan tidak meresponnya. Lalu kemudian, Mayang Sari pun mencoba transfer panggilan gaib lewat ATM-nya namun gagal pula. Pemuda itu tidak meresponnya. Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo. Kau dengar suara hatiku? Datanglah. Kita perlu bicara. Tidak ada getaran. Mayang Sari pun berkali-kali memanggilnya. Namun tidak ada getaran juga. Mungkin baterainya sedang lowbat belum dicas barangkali Neng. Sabar tunggu saja. Bagus Sajiwo ada di sini. Ternyata dia tidak melupakan aku. Aku yakin, aku dan dia saling mencintai. Aku harus mencarinya. Aku yakin Bagus Sajiwo memerlukan aku. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Kita kembali ke Kiai Jabat, Kiai Jembar Jumantoro, Kiai Basari, Nyai Bidara dan Parida. Mereka semua sedang mencari sembara ingin menyampaikan tentang keberadaan Mak Lampir dan Gerandong. Sabab Kiai Jabat sudah tahu keberadaannya, yang ternyata di Gua Lapis Telu di Gunung Kendil. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan rombongan sembara. Bibi juga pernah muda. Semua yang kamu rasakan pernah Bibi rasakan waktu seumurmu. Coba sekali lagi, Panglima. Di mana Mak Lampir berada? Keluarkan seluruh kesaktianmu, Panglima Kumbang. Kau pasti tidak akan dapat menemukan tempat persembunyianku. Murid-muridku, aku benci sekali terhadap makhluk jin yang bernama Panglima Kumbang. Tangkap dia, dan jangan biarkan dia hidup. Aku akan memberikan imbalan yang besar. Ilmu Jaya Kawijayan
yang sebelumnya tidak pernah aku berikan kepada murid yang manapun. Apa yang terjadi, Panglima? Seharian kita berputar-putar di tempat yang sama. Apakah Panglima merasa bingung? Benar, Pangeran. Kekuatan iblis telah memperdaya kemampuan saya, sehingga pandangan batin saya menjadi gelap. Panglima tahu sebabnya? Tahu, Pangeran. Kekuatan iblis dari 8 penjuru angin telah disatukan Mak Lampir untuk menutup aji paninggal saya, sehingga saya tidak bisa mengetahui apa-apa. Panglima tahu cara membebaskannya? Tahu, Pangeran. Dan sekarang sedang saya lakukan. Saya harus berjalan ke arah selatan untuk menemui orang yang tidak saya kenal. Siapa kira-kira orangnya, Panglima? Akulah orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andika tentu Panglima Kumbang, bukan? Benar. Bolehkah kami tahu, Andika ini siapa? Nama saya Jamas. Orang-orang menyebut saya Kiai Jamas. Ini pasti sembara. Datuk Rangga Sanga, Datuk Jampak, yang telah kehilangan putri kesayangannya. Ini pasti Basir yang perutnya selalu minta diisi. Iya, Mbak Kiai. Syarat ilmu. Untuk mencari Mak Lampir, setiap orang tidak bisa diam. Sepanjang saat harus selalu berhubungan dengan zat pengatur jagat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah bacaan tertentu yang harus kami baca, Kiai? Iya, setiap melangkahkan kakimu, bacalah Ja'a hakal batil inna batilla kana zauka. Dan untukmu, Panglima, setiap desah nafasmu, bacalah zikir siri dalam hatimu. Apa yang harus dibaca, Kiai? Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Apa salah satu dari padilahnya, Kiai? Kecerahan. Subhanallah, Allahu Akbar. Bacalah selalu dalam kalbu. Bacalah selalu dalam kalbu. Bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.